Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa sa'an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum wa sa'an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Amin. Allahumma amin. Pendengar yang berbahagia, pada kultum kali ini atau tausiah kali ini saya mengambil tema atau judul Dua Sayap Kehidupan. Pendengar yang berbahagia, dunia ini Allah jadikan sebagai tempat pengujian keimanan seseorang. Pengujian itu bisa berupa kenikmatan yang menyenangkan atau musibah yang menyedihkan. Banyak orang yang tidak takut atau tidak kuat mempertahankan keimanannya. Ketika diuji Allah dengan berbagai kenikmatan yang diberikan kepadanya, nikmat bukannya menjadi ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun nikmat itu malah menjadikan dirinya semakin jauh dari rahmat Allah. Begitu pula tidak sedikit orang yang jatuh ketika Allah mengujinya dengan sebuah musibah. Dari mulai sikap tidak ridho terhadap ketentuan Allah, bahkan sampai rela menjual keimanannya untuk sekedar membebaskan diri dari derita kemiskinan. Kehidupan dunia tidak lepas dari dua kondisi tersebut, yakni menyenangkan dan menyedihkan. Rasulullah SAW membekali umatnya dengan dua sayap kehidupan yang menjadikan kehidupan selalu memberikan makna kebaikan bagi kehidupan seorang mukmin. Kedua sayap itu adalah syukur dan sabar. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda yang artinya kira-kira unik perihal orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perihal orang mukmin itu adalah baik dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika mendapatkan kemudahan atau kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesedihan, ia dapat bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang berbahagia, syukur sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini menjadi karakter orang mukmin. Ketika seorang mukmin dapat bersyukur atas berbagai kenikmatan yang diperolehnya, maka kesyukuran itu akan memberikan berbagai kebaikan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain merupakan perintah, syukur juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah. Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, syukur akan menciptakan perasaan positif. Artinya hidup akan lebih bahagia, tenang, tidak kemerusuk atau kemerusung, dan pikiran akan lebih jernih. Oleh karena itu, ia akan lebih fokus kepada berbagai kenikmatan yang ada. Dengan banyak mensyukuri, semakin banyak pula perasaan positif pada diri kita.
Semakin banyak perasaan positif dari kita, akan semakin banyak pula muncul ide-ide kreatif. Dengan ide-ide kreatif, kita semakin berkesempatan untuk menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, dengan bersyukur, berbagai musibah dan malapetaka akan dihindarkan oleh Allah dari hambanya. Allah SWT berfirman, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukur lagi maha mengetahui. An-Nisa ayat 147. Maka dari itu, kita harus lebih jeli dan peka terhadap berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kurangnya kepekaan terhadap nikmat Allah akan mengurangi rasa syukur kita. Sebab kita merasa tidak ada yang perlu disyukuri lagi. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa hanya orang mukminlah yang pandai bersyukur atas berbagai kenikmatan. Pendengar yang berbahagia, adapun sayap kehidupan yang kedua adalah berupa kesabaran. Seorang mukmin sejati yang tertimpa sebuah musibah, apapun bentuknya, akan selalu mampu memandangnya dengan penuh keimanan. Sehingga yang ada baginya adalah sebuah kebaikan. Ia tetap bersabar, tidak mengeluh. Ia sadar masih banyak kenikmatan yang perlu disyukuri. Ia yakin semua peristiwa yang terjadi atas kehendak dan kebijakan Allah SWT. Ia tetap menjalankan kewajiban berusaha sebagai manusia. Ia sadar bahwa sebagai seorang beriman, dia tidak akan lepas dari berbagai cobaan. Apakah manusia akan mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Ia yakin di balik musibah pasti ada nih hikmahnya, walaupun ketika itu ia belum menemukannya. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan pada mukaddimah tadi, artinya boleh jadi kamu sangat tidak menyukai peristiwa yang menimpa diri kamu, padahal itu sangat baik sekali bagimu. Boleh jadi sesuatu yang sangat kamu sukai, padahal sesuatu itu sangat tidak baik bagi kamu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ucapan pertama yang meluncur ketika mendapatkan musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesabaran semacam itu merupakan kebaikan bagi orang mukmin. Allah berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 157. Pendengar yang berbahagia, dengan selalu mengepakkan dua sayap kehidupan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kehidupan seorang mukmin akan selalu memberikan nilai kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.